Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkomitmen melarang impor pakaian bekas dalam karung atau balpres. Dirinya bahkan dengan tegas akan menangkap pihak yang menolak rencana larangan impor pakaian bekas. Menteri Keuangan Purbaya tidak akan memberi ampun bagi pelaku praktik barang impor, bal, pakaian bekas dalam karung atau balpres. Dirinya menyebut negara rugi jika hanya memenjarakan pelaku dan memusnahkan barang bukti baju ilegal. Pemerintah akan memberikan hukuman tambahan berupa denda. Purbaya juga menambahkan telah mengantongi sejumlah nama yang biasa melakukan praktik impor ilegal pakaian bekas. Ia pun memastikan pedagang pakaian tidak akan kekurangan supplier karena bisa memanfaatkan barang dari produsen dalam negeri. Monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang tukang itu, yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi kira-kira. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti dia dapatnya. Kan mereka yang penting untung kan. Saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, bahannya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi. Cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus ngasih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Sementara itu sejumlah pelaku usaha baju bekas atau biasa dikenal dengan pakaian thrifting mulai resah. Mereka berharap pemerintah dapat mengkaji ulang wacana larangan tersebut dan membuat regulasi yang jelas agar tidak merugikan UMKM di bidang penjualan pakaian thrifting. Sangat berdampak sih Bang. Mungkin saya sebagai karyawan pengen buat thrifting ya tetap ada. Entah nanti regulasinya seperti apa, karena thrifting juga kalau diambil dari sisi positifnya kita mengurangi pengangguran juga, mengurangi limbah juga. Terus kita barang-barangnya meski di luar terus tetap steril, kita tetap sterilkan dan semoganya ke depannya kita bisa berdampingan dengan brand-brand lokal dengan regulasi yang jelas dari pemerintah. Sangat sedih pastinya gitu karena mata pencaharian kami di sini gitu. Tapi ya semoga untuk kedepannya bisa untuk thrifting dan brand-brand lokal bisa seiring berjalan bersama gitu. Isu pelarangan impor baju bekas dalam karung atau balpres kembali mencuat usai penegasan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Untuk membahasnya saat ini sudah bergabung dengan kami anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Sudah ada Pak Herman Khairon melalui sambungan Zoom serta Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, sudah ada Mas Retma Gita Wirawasta yang bergabung bersama saya di studio. Selamat petang, selamat malam Pak Herman. Mas Retma, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Mas Retma terlebih dahulu. Pandangan dari ASIVI sendiri terkait dengan statement yang disampaikan Pak Menkyu seperti apa? Kami sangat mendukung sekali ya, karena ini kan sudah terjadi kerusakan yang masif gitu ya di industri tekstil. Bukan hanya UMKM yang memproduksi barang-barang pakaian saja, tapi kerusakannya sudah sampai ke industri hulu ya, di mana pakaian ini kan diproduksi sebetulnya memang oleh IKM, oleh perusahaan dalam negeri. Tapi mereka juga kan beli kain di domestik, dia beli benang domestik, sampai serat, sampai petrochemicalnya juga mereka beli dari lokal. Jadi ketika ada kerusakan di hilir, kerusakannya akan masif sampai ke hulu. Jadi ini memang harus kita segera bereskan supaya
tenaga kerja yang kemarin-kemarin banyak yang di PHK juga ini bisa kerja kembali gitu. Jadi memang karena sudah terlalu berdampak, tentunya teman-teman dari ASIVI sendiri sangat mendukung langkah dari Menkyu. Baik, saya ke Pak Herman. Pak Herman, jika memang langkah dari Pak Menkyu ini segera dilakukan, akan seperti apa dari Komisi 6 sendiri? Ini kan aturannya juga sudah melarang gitu ya. Peraturan Kementerian Perdagangan nomor 40 tahun 2022 itu sudah melarang impor pakaian bekas. Ya. Dan kemudian banyak sekali sekarang ditemukan pakaian-pakaian bekas, baik itu dari Jepang, dari Korea Selatan, bahkan ada dari Australia, tentu dari Cina banyak gitu ya. Ini yang semestinya ya ada tindakan yang tegas di awal. Karena betul saya setuju bahwa saya juga beberapa kali saya berkunjung ke pabrik tekstil, semuanya merasa inilah yang menghancurkan produksi tekstil dalam negeri. Jadi di hulu saja sudah hancur, apalagi di garment. Karena harga ini kan juga menghancurkan terhadap harga yang semestinya berlaku umum di pasaran. Kita juga bisa sebetulnya mengisi terhadap para UMKM yang sekarang sangat bergantung terhadap barang impor barang bekas ini, gitu ya. Jadi produksi dalam negeri juga sudah bisa mengisi kok untuk hal-hal seperti ini. Tapi dan kalau regulasi dilarang, ya tidak ada kata toleransi yang memang dilarang. Oke, tapi gini Pak Herman, kalau memang larangannya sudah ada, payung hukumnya sudah ada berdasarkan Permendak nomor 40 tahun 2022 ini. Lalu mengapa sampai saat ini masih banyak ditemukan balpres ini yang tentunya sudah sangat merugikan? Ya itulah saya mendukung penuh terhadap upaya Pak Purbaya bahwa memang pintu-pintu masuk ini kan sangat bergantung kepada bea cukai, sangat bergantung kepada pintu-pintu keluar masuk Indonesia. Yang ini yang harus ketat, kita harus komit, harus konsisten terhadap peraturan. Kalau sudah memang ada larangan, ya semuanya harus sama, tidak ada alasan lain gitu. Dan bagaimana tentu untuk bisa mengganti positioning usaha para UMKM, ya ini kita bicarakan juga. Nanti pada waktu memang ketegasan Pak Purbaya terhadap seluruh aparatur bea cukai yang selama ini menjaga pintu masuk keluar masuknya barang, ya dengan ketegasan itu, sejalan dengan itu ya Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi berbicara, para pelaku tekstil diajak bicara, apa nih yang tentu ini bisa mengisi itu. Bahkan bisa jadi bahwa dengan pelarangan yang tegas ini akan menjadikan peluang terhadap peningkatan tekstil nasional kita. Oke, jika memang itu harapannya, Mas Redma, tentunya ini jadi harapan teman-teman dari APSIVI. Tapi jika memang pelarangan ini akan berlaku dalam jangka waktu yang cepat, dalam jangka waktu pendek, apakah dari teman-teman sudah siap pasokannya untuk memenuhi pasokan ataupun kebutuhan dari masyarakat? Itu pasti ya, karena sekarang stoknya di teman-teman ini stok di industri ya, di hampir semua lini, dari mulai benang, kain sampai pakaian jadi pun stoknya numpuk gitu ya, karena nggak bisa keluar gitu ya, karena kita harus bersaing dengan barang-barang ilegal, itu kan nggak bisa gitu. Nah jadi kalau misalkan hari ini pun dilarang, supply bisa langsung cepat masuk gitu ya. Dan dari sisi kapasitas, kita kan besar nih kapasitas kita untuk garment itu termasuk UMKM itu sekitar 2, juta ton gitu. Itu sangat-sangat mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan kita kan masih bisa ekspor gitu ya. Jadi dari sisi kapasitas, dari sisi kemampuan saya kira tidak ada masalah. Oke, kalau dari segi banyaknya yang akan disuplai kepada masyarakat sudah mencukupi, tapi apakah harganya bisa bersaing? Ya tentu nggak akan bisa. Ini kan nggak bisa dibandingkan antara harga pakaian baru produksi dalam negeri dengan harga pakaian bekas. Pakaian bekas itu dari sana harganya nol. Harganya nol, dia kan buangan gitu ya, buangan. Yang dibeli di sini adalah untuk ganti ongkos logistik sama untuk untung pengepul yang ada di sana gitu ya. Jadi kalau harus bersaing ya nggak bisa, karena kita kan di sini kan harus bayar tenaga kerja, harus bayar listrik gitu kan, dibandingkan dengan harga yang nol ya, nggak mana mungkin kita bisa harus bersaing dengan produk-produk yang masuk secara ilegal dan nggak fair gitu. Jadi
ya mau nggak gitu ya. Misalkan ada saudara kita gitu ya untuk bikin baju tapi nggak digaji kan nggak mau kan, nggak mungkin kan. Terus mau nggak PLN ngasih kita harga listrik dengan nol kan nggak mungkin gitu ya. Jadi saya kira nggak bisa dibandingkan masalah harga antara harga yang normal dengan harga yang nggak fair. Gitu. Oke, jadi harganya ini juga tentunya nanti yang akan jadi perdebatan di masyarakat juga. Pak Herman bagaimana? Karena banyak juga yang mengatakan bahwa thrifting ini adalah cara masyarakat kecil untuk mendapatkan pakaian-pakaian yang bisa dikatakan bagus dengan harga murah. Ya, produk dalam negeri kita juga sudah bagus. Hanya kemarin memang banyak keluhan. Jadi sebelum kami dulu mendorong Kementerian Perdagangan agar melahirkan pelarangan terhadap barang bekas masuk ke dalam negeri, itu karena memang menghantam terhadap produksi tekstil dalam negeri. Nah, ketika kemudian pelarangan itu sudah ada dan terus berlangsung, ini kan menghantam terhadap ya barang masuk ilegal ini kan deras terus gitu ya, dan terus menghantam terhadap produksi dalam negeri. Otomatis kalau produk dalam negerinya semakin kecil dan kemudian mass production yang nggak bisa diproduksi, ya harganya akan semakin sulit untuk mendekati terhadap harga pakaian bekas, dan pasti harga pakaian bekas lebih murah itu pasti karena memang itu pakaian-pakaian yang sudah tidak digunakan oleh mereka. Jadi ini juga persoalan martabat bangsa. Masa kita sebagai negara yang berdaulat dan memiliki sumber daya alam dan memiliki harkat martabat kita harus menggunakan pakaian bekas. Kita masih bisa memproduksi terhadap tekstil dan garment yang sesungguhnya memiliki kualitas tinggi. Kita juga sering bisa melihat bagaimana produk-produk di luar negeri yang punya brand, yang punya merek, itu juga produksi dalam negeri. Nah, inilah yang harus dijaga oleh kita. Dan pada akhirnya kalau nanti produk-produk ilegal, apalagi pakaian bekas ini tidak ada, kemudian produksi tekstil semakin bergairah, mass production produksinya semakin besar, harga juga pasti akan semakin turun karena semakin kompetitif. Nah, ini sebetulnya ya harus berpikir jauh ke arah sana. Maka saya setuju Pak Purbaya sudah memikirkan bagaimana produksi dalam negeri ke depan harus meningkat sejalan dengan upaya secara tegas melarang terhadap ataupun memperlakukan law enforcement untuk para pelaku-pelakunya itu. Bahkan saya setuju backlist permanen ini penting gitu agar ya sudah gitu. Ini adalah lahannya untuk dan momentum untuk meningkatkan produksi tekstil dalam negeri. Oke, kalau dari langkah APSIVI sendiri, punya tidak langkah yang bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk menekan biaya produksi sehingga nantinya masyarakat juga bisa bergiat kembali gitu untuk membeli produk-produk di dalam negeri ini? Ya, kemarin ini ada yang menarik sebetulnya. Kemarin kita discuss di DEN ya. Di DEN kemarin ada dengan ada beberapa konsultan kita bedah analisa dari sisi cost. Kita ini paling murah dibandingkan dengan Cina, kita jauh lebih murah cost ya. Cost tenaga kerja, cost energi, banyak. Mungkin yang kita sedikit lebih mahal adalah cost untuk bunga bank. Dibandingkan dengan Vietnam, dibandingkan ini kita tuh murah. Jadi sebetulnya bukan masalah harga. Masalahnya persaingan kita di market, apakah persaingannya equal atau enggak, apakah persaingannya fair atau enggak. Kalau kita dipaksa untuk ngikutin harga yang enggak fair, harga dumping, harga import ilegal, kan dia nggak bayar pajak, kita harus bayar pajak. Kecuali pemerintah mau kasih kita suruh pajak bayar 0 gitu, mereka kan nggak bayar pajak karena ilegal, dia nggak bayar bea masuk. Gimana caranya kita harus bersaing dengan barang-barang yang ilegal, barang-barang yang nggak fair. Jadi ini bukan isunya, bukan kita yang tidak berdaya saing, ini isunya adalah fairness competition gitu ya, dimana mereka harus equal kalau mau bersaingnya equal gitu. Karena ini jatuhnya sekarang adalah tidak apple to apple ya. Apple to apple gitu. Baik, Pak Herman, yang menjadi sorotan adalah saat ini Pak Purbaya juga mengatakan bahwa sebenarnya sudah mengantongi data ataupun nama-nama dari mafia ini. Lalu mengapa hingga saat ini belum juga ditindak? Kita masih akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sejumlah respon dari masyarakat muncul usai wacana larangan impor baju bekas dalam karung atau balpres dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Sebagian masyarakat ada yang setuju karena menganggap bisa memajukan usaha pakaian dalam negeri. Namun tidak sedikit dari mereka yang menyayangkan larangan tersebut.
Sebenarnya kalau thrifting dari luar negeri itu aku termasuk yang netral aja karena aku juga jarang menggunakan produk luar negeri. Nah, mungkin dari Menku Perbuaya itu sangat bagus ya kebijakannya untuk thriftingnya itu dari lokal aja gitu, menstop dari luar negeri. Tapi mungkin bagi banyak masyarakat itu disayangkan karena mereka pengguna kan. Karena aku sebenarnya nggak terlalu pengguna thrifting dari luar negeri, jadi aku di netral aja sih Kak, nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih tidak setuju dengan apa yang kebijakan dari Pak Purbaya ya, karena saya sangat pecinta thrifting, selaku pelaku pembeli atau buyer thrifting juga kalau brand lokal kadang suka kalah dengan brand luar. Jadi menurut saya thrifting brand lokal masih kurang dari thrifting brand luar. Jadi dan juga lebih bagus dan lebih murah di brand lokal brand luar. Kalau menurut aku sayang banget sih, karena kan emang banyak anak-anak muda, terutama remaja-remaja yang seumuran aku tuh suka banget thrifting, apalagi emang model-modelnya tuh modis kan zaman sekarang. Jadi kalau bagi aku sendiri emang sayang banget sih untuk dihilangin mungkin. Kalau menurut aku bagus sih sebenarnya ya, tapi harapan aku semoga harganya juga lebih melokal dan lebih remaja friendly gitu, terutama bagi yang mahasiswa-mahasiswa yang emang belum punya penghasilan, terus juga modelnya mungkin lebih trendy dan lebih Gen Z. Yang juga menjadi sorotan adalah bahwa disebutkan nama-nama dari mafia yang melakukan balpres ini sudah dikantongi oleh pemerintah. Saya masih akan membahasnya. Pak Herman, dari DPR sendiri sudah mendapatkan informasi ini kah? Apakah nama-nama dari mafia ini sudah disampaikan ke Komisi 6? Ya, sejak kami dulu membahas dan mendapatkan banyak laporan dari pelaku industri tekstil dalam negeri atas penyelundupan berbagai produk tekstil, tentu pada waktu itu kami juga mendapatkan nama-nama. Dan kami tidak ingin tentu mengeluarkan nama-nama itu sebelum tentu ini diusut oleh aparat penegak hukum. Namanya ilegal. Kalau ilegal ya pasti mereka itu melanggar aturan. Dan kalau ilegal betul, pasti mereka akan lebih kompetitif karena kan tidak kena pajak, tidak kena PPN, dan tentu mereka juga akan mengeluarkan harga dengan sangat murah. Dan barang bekas ini kalau di Amerika ini kan barang buangan gitu ya. Dan dimanapun saya kira juga barang buangan. Barang buangan berarti di sana justru tidak punya nilai. Begitu nyelundup masuk Indonesia menjadi nilai, ya itulah. Dengan harga berapapun mereka akan banting. Oke, tapi begini Pak Herman, maaf saya potong. Maaf saya potong. Kalau kita melihat dari Oke, Pak Herman, kalau kita melihat dari tahun ke tahun, ini kan gayanya semakin berkembang ya. Kalau bisa dikatakan saat ini semakin menjamur. Jika memang sudah ada nama-namanya, lalu di mana fungsi pengawasan DPR selama ini sehingga mengapa semakin banyak pakaian bekas yang menjamur di Indonesia khususnya? Yang memiliki pintu-pintu keluar masuk kan memang sekarang bea cukai. Aparat penegak hukum silakan saja untuk menindak. Toh kami juga sejak tahun 2008, sejak terpuruknya industri tekstil dalam negeri, kami terus memberikan dorongan dan affirmative action. Bahkan keluarnya peraturan Kementerian Perdagangan nomor 40 tahun 2022 itu juga didasarkan pada laporan para pelaku industri tekstil dalam negeri. Dan ingat, kalaupun kemudian ilegal ini masuk dan seolah-olah murah, sebetulnya ini akan menjadi mahal di kemudian hari. Karena apa? Industri kita akan hancur, semakin kecil, dan kita akan semakin tergantung. Tetapi semakin kita ketat, kita berantas mafia-mafia impor ilegal pakaian bekas ini, industri dalam negeri akan lebih kompetitif, dan insya Allah nanti harganya juga akan mendekati. Karena semakin mass production, semakin besar produksinya, akan semakin terjangkau oleh masyarakat. Kalau dari teman-teman APSIVI sendiri, seberapa besar sih dampak kerugian yang dirasakan? Mungkin bisa dikatakan dari tahun ke tahun. Karena kalau zaman dahulu beberapa belas tahun yang lalu, karena kita tahu bahwa hanya ada di titik-titik tertentu di Jakarta misalnya yang menjual pakaian thrifting. Kalau sekarang kan bisa dikatakan sudah sangat menjamur. Ya ini kan salah satu, ini kan bukan satu-satunya ya penyebab, sebetulnya ada penyebab lain ya. Penyebab lain ini kan importasi ilegal pakaian bekas, ada juga importasi ilegal kain, pakaian baru juga jadi masalah sebetulnya yang ilegal gitu ya. Dan ini kan daya rusaknya semakin lama semakin besar. Anggap
kalau kita bicara terutama dalam 4 tahun terakhir lah, dalam 4 tahun terakhir pasca COVID ya, pasca pandemi. Sebelum di 2022 utilisasi kita industri rata-rata dari hulu sampai hilir itu hampir sekitar 75%. Ya. Nah, sekarang dengan banyaknya barang-barang impor ilegal, impor dumping, termasuk impor ilegal pakaian bekas, kita sekarang rata-rata hanya 45%, artinya hampir terpotong setengahnya. Nah ini turunnya produksi ini tentu akan berakibat pada turunnya penggunaan bahan baku dan PHK. Jadi makanya kemarin banyak pabrik-pabrik yang tutup, banyak PHK. Salah satunya disebabkan oleh praktek importasi ilegal, termasuk importasi ilegal pakaian bekas. Ya, karena dampaknya memang dari hilir ke hulu ya, jadi semuanya akan berkesinambungan. Pak Herman, kalau memang Pak Purbaya menyebutkan akan menambah dampak ataupun mereka yang melakukan balpres ini dengan ancaman hukuman, tidak dengan ancaman hukuman pidana saja, tidak dengan pemusnahan saja, tapi juga dengan denda dan larangan impor seumur hidup. Anda sepakat dengan ini? Ya, saya kira harus begitu. Ya, ketika sesuatu dilarang, ya harus ditegakkan dengan law enforcement yang betul-betul tegas gitu. Dan bahkan kalau semuanya bahwa kita harus menegakkan dengan pemusnahan, dan itu pemusnahan juga butuh biaya lagi gitu. Iya. Jadi memang yang paling efektif adalah bagaimana menutup terhadap pintu keluar masuk, dan begitu mau masuk, kalaupun toh sudah tiba dan diperiksa ternyata itu adalah barang ilegal, harus dikembalikan lagi oleh yang bersangkutan. Itu jangan menjadi kerugian negara ini. Negara ini sudah terlalu lama ini dirusak ya. Perstekstilan kita ini dirusak terlalu lama. Ya. Jadi kalau sekarang ada momentum yang tegas dari Menteri Keuangan, mari kita dukung. Karena ini adalah upaya juga untuk memajukan industri tekstil dalam negeri. Oke, lalu langkah apa yang akan dilakukan pemerintah bersama DPR sendiri? Apakah akan melakukan penertiban terhadap pelaku thrifting kecil, dalam hal ini adalah penjual, atau bisa langsung mengejar mafianya? Secara sektoral ini kan memang bea cukai di bawah Kementerian Keuangan. Dan sekarang Menteri Purbaya sudah menyampaikan akan menindak tegas. Saya kira kita dukung ya upaya ini. Yang kedua tentu akan memblacklist terhadap perusahaan-perusahaan yang selama ini menghiraukan atau mengabaikan terhadap regulasi negara yang melarang terhadap impor barang bekas. Dan bahkan sih saya setuju tadi dengan asosiasi, selanjutnya sebetulnya bukan hanya barang bekas pakaian, tetapi juga impor ilegal tekstil. Ini juga banyak masuk. Nah ini juga yang harus diberantas gitu ya. Kalau semuanya pintu keluar masuk ini betul-betul dijaga sesuai dengan regulasi, saya kira inilah akan menjadi awal kebangkitan kembali industri tekstil kita. Kita pernah berjaya di industri tekstil dan bahkan bisa menguasai pangsa pasar internasional. Nah kalau dirusak terus oleh illegal trading seperti ini, ya saya kira ke depan kita akan semakin kecil dan akan semakin tidak kompetitif. Nah, kalau apple to apple kemudian dibandingkan terhadap harga, ya akan semakin mahal karena semakin tidak kompetitif, semakin tidak efisien. Tapi kalau produksinya semakin besar, ilegalnya kita tangkal, dan kemudian masyarakat Indonesia juga cinta dengan produk-produk dalam negeri, inilah kebangkitan kita. Dan ekonomi kita akan lebih baik. Kalau ekonomi kita lebih baik, daya beli masyarakat juga mampu untuk bisa memberi produk dalam negeri. Dan saya kira ya ke depan ini juga akan menjadi trigger terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita. Oke, kalau dari dugaan Anda sendiri, mafianya ini pemainnya orang-orang dari mana sih, Pak Herman? Ya, menurut saya sih ya itu saja gitu ya. Saya mungkin tidak untuk menyebutkan nama gitu, tapi Anda tahu. Tapi Anda tahu. Ya, Pak Purbaya sudah mengantongi semua itu. Oke. Jadi selanjutnya langkah dalam jangka pendek ini apa yang akan dilakukan pemerintah dan DPR sendiri untuk mengusut tuntas termasuk? Ya, law enforcement. Dan saya kira ketegasan untuk bisa menegakkan aturan negara itu adalah bagian terpenting di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional kita. Oke, itu tentunya menjadi harapan kita bersama. Mas Redma, ada tidak saran yang ingin diberikan teman-teman sebagai pelaku usaha untuk terus mendorong agar thrifting dan juga balpres ini tidak semakin menjamur dan bisa segera dituntaskan? Ini kan gini ya, ini praktek ini terjadi karena 3 elemen yang kong kali kong nih.
Yang pertama tentu ada oknum bea cukai di situ, karena ini kan masuk lewat pelabuhan-pelabuhan besar. Yang kedua karena ada pengusaha yang importir. Yang ketiga ini adalah ada backingnya di belakangnya, backingnya orang-orang kuat nih. Jadi Pak Purbaya yang pertama harus dilakukan adalah pertama bersihin dulu nih bea cukainya nih, karena informasi-informasi praktek-praktek seperti itu, modus-modus semuanya ada di oknum-oknum bea cukai di tempat dia sendiri. Artinya di bawahnya Pak Purbaya ya? Pak Purbaya harus bersihin dulu. Yang kedua, nah baru bisa nindak pengusahanya, importirnya. Hanya dengan melarang tidak memberikan izin impor aja juga belum tentu selesai. Kalau di sini masih mau bantu nih oknum-oknum bea cukai, karena dia bisa aja hari ini dilarang, besok dia bikin perusahaan baru untuk ngimpor lagi, karena masih ada petugas-petugas oknum-oknum yang bisa bantu dia. Jadi ini harus dilakukan. Yang kedua, setelah ini dibereskan law enforcement-nya, yang harus dibenahi adalah aturan sistem prosedur impor. Nah ini banyak lubang tuh di situ. Jadi ini harus simultan dikerjakannya gitu ya. Jadi dari sisi law enforcement sama perbaikan prosedur import. Jadi jangan ada dikasih lubang-lubang lagi gitu. Oke, kalau dari teman-teman APSIVI sendiri sempat tidak sih mendengar nama siapa pemain besarnya? Kalau untuk pakaian bekas ini kebanyakan orang-orang retail ya, orang-orang retail dan orang-orang logistik. Ini orang-orang yang di industri logistik. Jadi bukan di industri tekstil ya. Kalau di tekstil ada lagi pemain-pemainnya yang biasa ngimport kain ilegal gitu ya, benang, dumping gitu. Itu kita tahu nama semua. Tapi kalau di sini memang pemainnya kebanyakan pemain-pemain di logistik. Nah, memang ada backing-backingnya juga yang orang-orang kuat lah gitu ya. Jadi kenapa sih ini orang sudah kuat lama? Misalnya bidangnya apa? Di politik, bahkan kami dengar di aparat pun ada gitu ya yang jadi backingnya gitu ya. Tapi saya kira backing ini kalau pemerintahnya tegas itu akan mundur lah, karena dia tahu ini kan melanggar hukum. Jadi sebetulnya yang perlu ditindak tegas pertama adalah tadi dulu oknum petugas bea cukainya, baru pemainnya gitu. Pemainnya gitu. Anda optimis dengan gerakan Purbaya? Harusnya ya, karena memang kemarin yang banyak ditindak adalah pedagangnya. Ini salah kaprah nih. Kalau sekarang kan karena pedagang ketika tidak ada barangnya pun tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau sekarang pedagangnya dikerak-kerak tapi barangnya masuk terus kan juga percuma nih. Jadi saya kira memang sudah tepat importirnya. Jadi hulunya penyebab utamanya yang harus ditindak. Nah, kita kan tinggal tunggu aja nih Pak Purbaya kapan dia mau membersihkan bea cukai gitu ya. Yang terlibat pasti banyak gitu ya. Karena ini kan pelabuhan-pelabuhan besar gitu ya. Dan kapan Pak Purbaya mau nangkap para pemainnya ini. Oke, Pak Herman, dapat bocoran dari APSIVI nih, pemainnya bisa saja orang-orang besar, bisa politisi, bisa juga aparat. Betul tidak sih? Hanya sekedar sampai tidak sampai situ? Yang pasti importir ya, yang pasti ini pemainnya adalah importir. Dan kalau di belakang ada backup ya, pada setiap illegal trading, yaitu pasti ada yang bermain. Dan saya kira memang ini harus memiliki standar moralitas yang tinggi. Utamanya ya bea cukai. Ya saya setuju bahwa bea cukai harus dibersihkan dulu oleh menterinya. Dan setelah itu tentu blacklist untuk beberapa perusahaan importir yang sampai saat ini mengabaikan terhadap pelarangan impor barang bekas itu. Dan tentu pada akhirnya bagaimana law enforcement ini harus terus ditegakkan di pintu keluar masuk barang. Utamanya yang tentu barang ilegal ini. Kalau barang ilegal lebih murah dan yang pada akhirnya akan menghantam industri dalam negeri. Oke, Pak Herman, butuh waktu berapa lama sih supaya kita bisa tahu juga kapan targetnya, baik itu dari pemerintah, baik itu dari DPR untuk menuntaskan permasalahan ini? Sejak kami mengeluarkan ya, kami dulu dorong karena banyak sekali dari pelaku industri tekstil dalam negeri mengadu kepada Komisi 6. Kemudian kami mendorong Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan atas pelarangan barang bekas pakaian nomor 40 tahun 2022. Semenjak itu semestinya memang tidak ada lagi barang masuk impor barang bekas pakaian itu gitu. Nah kalau masih ada ya berarti ini masih ada pelaku, dan Pak Purbaya sekarang mengangkat ini sebuah momentum penting ya, momentum penting. Dan saya berharap Pak Presiden tentu pada akhirnya juga menginstruksikan kepada siapapun seperti halnya untuk memberantas terhadap para pelaku ilegal lainnya ya,
ada ilegal perkebunan, ada ilegal pertambangan, Ya, dan sekarang saya kira memang harus masuk dalam ilegal-ilegal itu supaya diberantas karena ini sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan produksi dan ekonomi industri dalam negeri juga. Baik, terima kasih Pak Herman Khairon, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat dan juga Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Mas Red Magita, sudah bergabung dan juga memberikan perspektif. Mudah-mudahan ada langkah tegas dan juga langkah nyata baik itu dari pemerintah dan DPR untuk mengawal ini. Terima kasih.